Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa dukung terus ya channelnya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 17. Truk yang menghadang. Kak, Hana pamit ya. Ucap Hana berpamitan kepada sang kakak. Dia memeluk kakaknya dengan erat. Rian tidak tahu kenapa adiknya saat ini terlihat sangat aneh. Dia pun dapat melihat dari wajah Hana yang gelisah. "Hana, ada apa?" tanya Rian bingung. Rian meletakkan telapak tangannya di atas kepala Hana. Hana menatap kakaknya. Perasaannya semakin tak karuan saat ini ketika ingin berpisah dengan sang kakak. Padahal dia hanya ingin pergi ke kampus. Tetapi entah mengapa dia merasa akan pergi jauh dari kakaknya. "Kakak, boleh minta kartu uang?" tanya Hana lembut. Dia berusaha untuk menghilangkan kekhawatirannya saat ini. Rian yang mendengar permintaan dari Hana langsung terkekeh. Perasaan curiganya pun telah menghilang. Kenapa Hana tidak bilang dari tadi? Rian mengusap rambut panjang Hana. Hana takut. Kan Hana udah juga punya 2 kartu uang di kamar. Balas Hana tertawa kikuk. Dia menggembongkan pipinya. "Baiklah, kakak akan memberikannya lagi." Rian pun mengambil dompetnya yang ada di dalam saku celana. Mengambil satu kartu ATM miliknya. "Ambillah sayang, di dalam kartu itu ada uang 500 juta, habiskan saja untuk hari ini," ucap Rian sambil menyerahkan kartu ATM itu kepada adiknya. Hana mengambil kartu ATM itu dan mencium pipi kakaknya dengan berjingkik. "Terima kasih, Kak. Dadah." Hana langsung berlari menuju mobilnya. Dia melambaikan tangannya tanpa menoleh ke arah sang kakak. Hana masuk sendirian, sedangkan Ira, Ayah, dan Septi tengah menghadap Rian. "Jangan mengikari jari kalian," ucap Rian memperingati dengan tegas kepada bawahannya yang hendak bersiap ikut Hana ke kampus. "Baik, Tuan," jawab mereka semua serempak. Setelah mendapat jawaban dari mereka, Rian langsung kembali masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun segera masuk ke dalam mobil masing-masing. Hari ini tidak ada angkot lagi. Penampilan culun pun sudah disudahi oleh Hana. Hari ini seluruh kampus akan melihat wajah seorang putri yang telah terkurung selama 18 tahun di rumah istananya. Akan tetapi, Hana tidak ingin memberitahukan kepada semua orang yang ada di kampus bahwa dia adalah adik Rian, seorang pengusaha sukses dan juga orang yang telah menanam saham 40% di kampus itu. "Hai Kak," Hana menyapa 2 gadis sebayanya yang baru saja masuk ke dalam mobil. Ayah dan Septi merasa gemes dengan Hana. Mereka pun berdua mengusap kepala Hana lembut. "Nona sangat menggemaskan sekali," ucap mereka bersamaan. Hana hanya terkekeh pelan dan memberikan jalan untuk mereka duduk. Sementara Ira, dia duduk di depan bersama dengan Pak Hilal. Mobil yang ditumpangi Hana telah jalan meninggalkan halaman rumah. Mobil mereka berada di tengah. Mobil mewah beriringan. Mobil yang mereka tumpangi begitu senyap tanpa suara. Tentu saja itu adalah mobil yang sangat mahal.
Jarak antara rumah sudah mulai jauh. Keadaan jalanan terasa sepi hari ini. Mobil paling depan yang dipimpin Nathan mulai waspada. "Kenapa sangat sepi?" tanya rekan Nathan yang menyetir mobilnya. "Berhati-hatilah, sepertinya ada yang tidak beres," balas Nathan dan diangguki oleh dua rekannya. Nathan pun memberitahukan kepada rekan yang berada di belakang melalui earphone-nya. Sampailah di mana rekan Nathan yang melihat ada sebuah truk yang tengah mogok di depan. "Kenapa dia menghalangi jalan? Apa dia sengaja?" ucap Nathan penuh selidik. Mobil itu pun perlahan jalan dengan pelan mendekati truk yang ada di depan. Sedangkan mobil yang ditumpangi Hana sudah berhenti di belakang. Pak Ilal yang sudah berpengalaman, dia langsung waspada dan mengunci semua pintu mobilnya. Dan rekan yang lainnya juga sudah ikut bersiap dengan senjata yang berada di tangan masing-masing. "Ada apa, Kak?" tanya Hana kepada Ira dengan raut wajahnya yang bingung. "Tenanglah, Lon. Kita pasti akan baik-baik saja," jawab Ira sambil melihat ke arah Hana. Dia tiba-tiba teringat perkataan Hana saat di kamar. Dan dia pun tiba-tiba juga merasakan perasaan yang tidak enak itu. "Sebenarnya ada apa, Kak? Kenapa Kakak khawatir? Mobil juga kenapa berhenti?" tanya Hana dengan penuh penasaran. Perasaannya sangat tidak karuan. Dia gelisah dan berharap tidak terjadi apapun. Hana berpura-pura tidak gelisah. Dia masih menunjukkan wajahnya yang tenang. Tiba-tiba saja ada suara tembakan yang terdengar dari luar. Tembakan itu berasal dari depan. Rekan Nathan yang sebelumnya menyetir, dia turun dari mobil untuk bertanya kepada pengendara truk yang menghalangi jalan mereka. Akan tetapi, saat dia mendekati truk itu, tiba-tiba saja ditembak oleh seseorang. Nathan yang melihat rekannya ditembak pun begitu terkejut. Tembakan itu mengenai tepat di jantung. Rekan Nathan langsung terjatuh ke tanah. "Gawat!" teriak Nathan dan didengar oleh seluruh rekan-rekannya termasuk Pak Ilal. Nathan melihat beberapa orang bertubuh kekar turun dari truk itu dengan senjatanya. "Lindungi Nona," beritahu Nathan. Pak Ilal yang mendengar dari pengarah suara pun mengerti. "Nona tenanglah, jangan takut. Kami akan menjaga Nona," ucap Pak Ilal menenangkan Nona mudanya itu. Hana tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya menganggukkan kepalanya. Padahal telapak tangan Hana sudah gemetaran. Suara tembakan itu kembali terdengar. Semua rekan-rekan Nathan keluar dari mobil. Mereka memegang tembakan masing-masing. Semua sudah turun, hanya tersisa satu mobil, yaitu mobil Hana. "Apa mau kalian?" Nathan berteriak kepada sekumpulan orang bertubuh besar itu. "Cepat serahkan anak kalian," balas salah satu pria bertubuh kekar dengan lantang. "Tidak akan." Nathan pun mulai menembak. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Saat mereka saling menembak, tiba-tiba 3 mobil datang dari belakang. "Sial," ucap Nathan yang melihat orang-orang itu bertambah. "Kita harus berusaha," teriak Nathan dan diangguki oleh mereka. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.